Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Fajarwati. Saya akan menceritakan tentang praktik baik pembelajaran yang saya alami di kelas 5. Topik dari pembelajaran itu adalah mata pelajaran IPAS materi kenampakan alam dan kenampakan buatan. Judul dari pembelajaran saya adalah meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada mata pelajaran IPAS materi kenampakan alam dan kenampakan buatan pada SDN Tinggal Buntut, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Situasi yang dialami di kelas 5 di SDN Tinggal Buntut adalah yang pertama, yaitu terdapat beberapa peserta didik yang hasil belajarnya masih di bawah kriteria ketuntasan minimum atau masih di bawah KKM. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang interaktif. Yang keempat, siswa masih pasif dalam pembelajaran. 5. Kurangnya kemampuan berkomunikasi oleh siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, kurangnya pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pembelajaran. Yang ketujuh, kurangnya kemampuan peserta didik dalam mengelola kelas, peran peserta didik masih lebih dominan. Yang kedelapan, kurangnya motivasi peserta didik mengikuti pelatihan terkait model-model pembelajaran yang inovatif. Yang kesembilan, pemahaman peserta didik tentang sintak model-model pembelajaran yang inovatif. Berdasarkan dari fakta empiris tersebut, jelaslah bahwa rendahnya pembelajaran, motivasi belajar siswa berdampak pada situasi pembelajaran peserta didik, maka perlu diadakan diagnosa belajar karena berbagai pertimbangan untuk mencari pemecahan. Yang pertama, setiap peserta didik hendaknya mendapat kesempatan dan pelayanan untuk mengembangkan diri secara maksimal. Nah, selanjutnya, dari situasi seperti itu, maka tantangan yang dihadapi oleh peserta didik adalah peserta didik dapat tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik, pendidik menggunakan pembelajaran metode PJBL, yaitu metode pembelajaran Project Based Learning, yang memerlukan penanganan secara khusus. Kurangnya kemampuan siswa dalam berkomunikasi, kurangnya sikap percaya diri siswa, itu adalah salah satu tantangan yang perlu diselesaikan. Yang selanjutnya adalah kurangnya peran aktif orang tua sebagai pendampingan dalam pembelajaran di rumah. Perlunya perangkat yang menunjang dalam pembelajaran yang inovatif, itu juga salah satu tantangan yang harus diselesaikan dalam pembelajaran ini. Dari tantangan tersebut, maka aksi yang dilakukan oleh pendidik adalah dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut, peserta didik kelas 6 telah mencoba formulasi yang relatif efektif untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran model Project Based Learning atau PJBL. Model PJBL dipandang memiliki keunggulan dalam proses pembelajaran. Keunggulan tersebut sesuai dengan yang dipaparkan, yaitu oleh Kemendikbud, yaitu sebagai berikut contohnya. Yang pertama adalah pembelajaran bermakna bagi setiap peserta didik, di mana siswa belajar memecahkan masalah melalui penerapan sebuah karya produk yang dibuatnya. Yang kedua, peserta didik mengintegrasi pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan dan nyata. Yang ketiga, aksi yang akan dilakukan adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, memotivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam aksi ini antara lain menggunakan media pembelajaran, yaitu menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, strategi yang dilakukan peserta didik dalam pemilihan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. Di sini pendidik menggunakan media pembelajaran konkret. Pendidik juga menggunakan media berbasis TPEC, yaitu TPA jika berupa Canva dan video pembelajaran yang ditayangkan melalui proyektor yang ada di kelas dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, proses pembuatan media dimulai dengan membuat Canva yang diberi gambar-gambar sehingga menarik, dan juga pembelajaran untuk media pembelajaran ini menggunakan LKPD. Selanjutnya, yang kedua, penggunaan metode pembelajaran yang variatif adalah A. Strategi dilakukan dengan pemilihan metode pembelajaran dengan memahami karakter peserta didik. Dengan materi di sini, pendidik memilih menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan membuat proyek. Yang B, proses pemilihan metode dengan cara mempelajari metode-metode pembelajaran melalui YouTube, kemudian menyesuaikan metode yang sesuai dengan keadaan siswa dan materi buku pendidik dan juga buku siswa. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran yaitu PJBL. Strategi ini dilakukan untuk memahami karakter siswa sehingga bisa memadukan pembelajaran dengan kenyataan yang ada. Model pembelajaran ini dengan melalui sintak-sintak atau langkah-langkah dalam pembelajaran PJBL itu, pendidik membimbing kemudian menyesuaikan dengan karakteristik materi pada buku pendidik dan buku siswa. Yang keempat, meningkatkan motivasi siswa. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi siswa adalah dengan merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini pendidik menggunakan model ajar dengan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan pemberian reward dan ice breaking pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran model ajar yang berpusat pada siswa dilakukan dengan cara menentukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran menggunakan pembelajaran siswa selalu aktif, memberi semangat seperti reward dan juga ice breaking. Selain dari langkah-langkah dan strategi yang di atas dilakukan untuk menghadapi tantangan ialah dengan mengkondisikan suasana belajar, yaitu diberikan kesempatan untuk aktif dalam proses belajar mengajar. Mereka melakukan pemecahan terhadap suatu permasalahan yang disajikan bersama anggota kelompoknya. Untuk
menciptakan kerjasama, gotong royong, komunikasi. Kemudian, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Dalam kegiatan presentasi juga diberi kesempatan tanya jawab antar kelompok, sehingga terciptalah pembelajaran yang aktif, berkesan, dan bermakna. Hasil dari pembelajaran ini adalah adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 5 di SDN Tinggal Butuh. Dalam kompetisi ini, siswa dan telah meningkat dari nilai dan pembelajarannya. Kemudian, tampilan dari hasil pembelajaran siswa ini dapat dilihat dari antusiasme dari peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang sebelumnya mereka pasif, mereka menjadi senang, mereka menjadi bersemangat, mereka menjadi bisa berkomunikasi dengan teman dan guru. Untuk meningkatkan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan yang ditunjukkan dengan meningkatkan rata-rata hasil belajar siswa, keberanian dalam berbicara atau berkomunikasi, serta meningkatnya keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran. Pendidik bisa mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dialami dan kesulitan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jadi siswa menjadi bisa berpikir kritis, sehingga pendidik memperbaiki setiap kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Siswa menggunakan bahan ajar atau media pembelajaran interaktif lebih meningkat. Selanjutnya, dampak atau refleksi dari pembelajaran ini adalah 1. Penggunaan media pembelajaran yang berbasis TPEC juga bersifat konkret dapat membuat pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran inovatif sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang terlihat dari kegiatan siswa pada saat pembelajaran serta dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa di atas KKM. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran PJBL menumbuhkan siswa untuk berpikir kritis yang dapat dilihat dari beberapa pertanyaan, tanggapan, dan masukan masing-masing siswa yang terjadi pada saat pembelajaran. Mereka sangat antusias dan terlihat sangat menyenangkan. Mereka sangat berperan aktif dan sangat bersemangat ketika melakukan proyek yang dilakukannya. Yang keempat, dampaknya adalah desain kegiatan yang berpusat pada siswa dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Itulah cerita praktik baik yang telah saya lakukan di kelas 5 pada mata pelajaran IPAS, yaitu penampakan alam dan penampakan buatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.